Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu mengenai pertanyaan tanya jawab oleh Ustadz, yang dimana jamaah bertanya, apakah yaitu hukum menjilati kemalutit istri. Nah, seperti itu teman-teman ya. Karena ini adalah suatu ilmu harus dijelaskan secara ilmiah berdasarkan dengan dalil-dalil, apakah ada dalil yang membolehkan dan apakah ada dalil yang melarangnya. Kalau ada dalil melarang ya kita tinggalkan gitu teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, di sini ada penjelasan yaitu dari Ustadz Abdurrahman Dhani Hafizahullah Ta'ala. Cuma mari kita simak video berikut ini. Bagaimana hukumnya menjilati kemaluan masing-masing dari pasangan? Fal asal, bismillah kita bahas ya. Dari dulu dia nggak bahas-bahas. Ya, tapi karena ada pertanyaan dan mendesak dan sampai pertanyaan ini berulang-ulang sampai si penanya datang ke rumah. Ya, dan lain sebagainya, banyak banget. Fal aslu fil istimta kullu min zawjaini bil akhar ibahah. Asal hukumnya ya saling menikmati hubungan intim di antara pasangan hidup ini, asal hukumnya adalah yaitu boleh. Ya. Nah, apalagi masalah dunia juga boleh, seluas-luasnya diluaskan sama Allah. Perkara dunia dari makan, hubungan intim kayak apapun, silakan sampai ada dalil yang melarangnya. Nah, illa ma warada nas biman'ih, kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Berikutnya, yang pertama, pendapat yang pertama, minhum mimman yubihu dzalika bil adillah. Saya hanya menukilkan. Di antara mereka ada yang membolehkan. Di antara dalil-dalilnya, pertama adalah ay yadkhulu tahta umumil istimta' al-mubah. Bahwasanya apa? Sesuai dengan keumuman, asal hukumnya menikmati pasangan hidup, merasakan nikmat Allah ini asalnya mubah. Ini pertama dalilnya, konsepnya. Yang kedua, wali annahu lamma jaza al-wat'u wa huwa ablagu anwa' al-istimta' fa ghairuhu aula bil jawaz. Ya, ini dari pendapat pertama. Yang kedua, penelitian kedua, kenapa boleh? Ini menyatakan boleh. Jadi, yang menyatakan boleh punya dalil nih. Landasan-landasan. Yang pertama, karena keumuman. Keumuman dari apa yang dibolehkan dari nikmat Allah ini. Kedua, dan ketika mendatangi istrinya itu adalah merupakan ablagu anwa'il istimta', termasuk salah satu jenis nikmat, senikmat-nikmatnya nikmat, maka itu juga aula bil jawaz, maka min babil aula juga boleh. Kemudian masih pendapat yang pertama, mereka juga diantaranya melihat wali anna likulli minaz zawjain ayyas tamta'a bi jami' badanil akhar bil lamas wan nazar ila ma warada asy-syar' bi istithna'ihi kama qaddamna qala ta'ala nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Yang penelitian kedua, landasan mereka, kenapa? Karena dari masing-masing pasangan ini ya semuanya satu sama yang lainnya saling merasakan nikmat dengan apa? Dengan pegangan, dengan sentuhan, dengan melihat ya, dengan mengkulum lidah ketemu lidah ya, atau permisi yang dibahas ini dia bolehkan lidah ketemu kemaluan. Nah, mereka mentadabburi firman Allah apa? Nisa'ukum harthul lakum ya fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian itu ya adalah ladang bagi kalian, datangi ladang kalian bagaimanapun kalian inginkan, selama itu nggak dilarang. Nah, fa ini rahimahumullah jami'an. Kemudian qala Ibnu Abidin Al-Hanafi ya dalam kitabnya Raddul Mukhtar ya sa'ala Abu Yusuf Abu Hanifah, pernah Abu Yusuf berkata kepada Abu Hanifah, anir rajuli yamussu farjam ra'ati, dari seorang laki-laki yang menghisap atau menjilati kemaluan istrinya, wahya tamus farjahu, dan wanita juga menjilati kemaluan suaminya. Hal ini dilakukan dalam pertanyaan siapa? Abu Yusuf kepada Abu Hanifah. Hal ini dilakukan untuk apa? Liyataharrak 'alaiha. Untuk apa? Syahwatnya biar naik, biar ada stimulasi. Liyataharrak 'alaiha. Hal tara bidzalika ba'san? Apakah menurut kamu seperti ini boleh atau bagaimana? Qala la wa arju ayyudhamal ajr. Ya. Apakah mengapa atau tidak mengapa? Jawabannya apa? Tidak mengapa. Ya. Bahkan aku berharap pahalanya semakin besar. Pahalanya semakin besar. Kenapa? Karena saling memuaskan. Saling apa? Dengan demikian saling puas, dan semakin berikutnya semakin taat, iman semakin kuat, mata semakin tunduk pandangannya. Makanya salah seorang ulama salaf ya pendahulu berkata, ya, aqwakum fil firash atqakum. Orang yang paling kuat di antara kalian di atas ranjang adalah orang yang paling bertakwa. Kalau sudah mata-mata Anda banyak ngelihat film porno, banyak ngelihat wanita yang berpakaian tapi telanjang di luar, lihat di ranjang dia adalah menjadi laki-laki yang paling lemah di hadapan istrinya. Ya.
lemah di hadapan istrinya. Nggak usah ngayal-ngayal poligami. Sama, kalau dia masih nggak bisa menundukkan syahwatnya dari niat yang haram-haram, walaupun istri 2, 3, 4 akan jadi laki-laki loyo. Poligami yang barokah, yang berkah ditempuh diantaranya dengan ketaatan kepada Allah. Nah, wah istri 1, 2, 3, 4 ya, matanya masih jelalatan ya, obatnya bukan poligami, obatnya diruqyah. Ini laki-laki ini candu, ini sudah perlu diruqyah. Di antaranya berikutnya, rahimahumullah, juga ucapan qala al-qadhi Ibnu al-Arabi al-Maliki. Ya, qad ikhtalafa an-nas fi jawazi nadhari rajuli ila farji zaujati ala qaulain. Telah berselisih pendapat tentang bolehnya seorang laki-laki melihat kemaluan wanita, istrinya. Ya, dari dua pendapat. Yang pertama, yajuzu li annahu idza jaza lahu at-taladdud fa an-nadhar aula. Ya, yang pertama yang mengatakan boleh. Kenapa boleh? Wong hubungan intim, memasukkan kemaluan laki-laki kepada istrinya itu boleh. Masa melihat saja nggak boleh? Wong pembunuhan bahasa kasarnya nojos saja ya, kalau fasdu itu nojos ya, nojos saja boleh, masa ngelihat aja nggak boleh gitu ya. Ini min babil aula, hanya sekedar melihat ya boleh ya. Sampai sebagian ulama juga menyebutkan kalau ada suami istri cerai masih tinggal satu rumah, si laki-laki ngintip istrinya mandi, ngintip kemaluannya, udah langsung balik walaupun nggak ngomong aku pengen rujuk sama kamu, bisa balik. Coba, ini sebagian pendapat para ulama. Nah, kemudian waqala asbabu min ulama'ina yajuzu lahu bilahsihi al-farj bilisani. Dengan ini ya, sebagian ulama membolehkan pasangannya itu untuk menjilati kemaluan lawannya dengan lidahnya. Dengan lidahnya, boleh. Nah, artinya kalau memang halal ya jangan diharamkan. Ya, apalagi satu kenikmatan yang membuat dia tambah bertakwa, bermanfaat untuk dia, kenapa diharamkan? Ini maksudnya dibahas. Ya. Yang berikutnya waqala fil mawahib Al-Jalil syarah Mukhtasar Khalil qila li Asbaq ya, dikatakan kepada Asbaq, inna qauman yadhkuruna karahatahu. Sesungguhnya sebagian kaum menyebutkan makruhnya menjilati lawannya, yaitu kemaluan lawannya, pasangan yang halal ini. Faqala man karaha inna ma karahu bitib la bil ilm. Dikatakan Asbaq menjawab ya, bahwasanya makruhnya itu bukan makruh dalam perkara ilmu agama, tapi makruhnya dari sisi ilmu pengobatan. Ilmu pengobatan. Kenapa? Khawatir di kemaluan wanita itu ada bakteri. Kalau laki-laki menjilat, khawatir ada bakterinya. Sebaliknya, laki-laki juga demikian. Yang dijilat wanita, khawatir juga ada bakterinya. Dari sisi itu saja. Jadi dibahasnya, dimakruhkan dari sisi apa? Penelitian sebagian ahli pengobat. Bukan penelitian dari sisi dalil agama. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, kemudian wala ba'sa bihi wa laysa bimakruhin, dan ini boleh, hukumnya bukan makruh, apalagi bukan haram. Ya. Waqad ruwiya an Malik annahu qala, dan Imam Malik pernah bertanya, la ba'sa ayyandura ila farji fi halil jima', tidak mengapa untuk melihat kemaluan pasangannya selama jima', enggak mengapa. Ya. Wa zada fi riwayatin, dan ditambah dalam riwayat wa yalhasahu bilisanih, dan dia menjilat dengan lisannya. Ini pendapatnya Imam Malik, diperbolehkan. Ya, Imam Malik, ya, dan dia termasuk gurunya Imam Syafi'i. Qala ya, ahadul ulama Asy-Syafi'i, berkata salah satu ulama Asy-Syafi'i, yajuzu lizauj kullu tamatta' minha bima siwa hilqatil duburiha. Ya, kata beliau, boleh ya bagi seorang laki untuk menikmati wanita, semuanya dinikmati silahkan, selama tidak menikmati lubang duburnya. Ya, termasuk menikmati apa? Tadi juga menjilati. Ya, walau bimas, ya, walaupun dengan menghisap. Ya, walaupun dengan menghisap, ya, kemaluannya. Ya, walau menghisap kemaluannya. Nah, dengan apa? Biburuzi farjil mar'ah, yaitu melihat kemaluan wanita, menghisapnya, menikmati, ya, itu diantaranya apa yang disebutkan oleh apa salah satu ulama Asy-Syafi'i. Kemudian yang berikutnya, ya, waqala al-Murdawai al-Hambali. Nah, sekarang al-Hambali, kita tadi sudah tahu apa pendapatnya, apa Abu Hanifah. Apa Abu Hanifah tadi, pendapatnya Abu Hanifah apa tadi? Pendapatnya Imam Malik apa? Sekarang pendapatnya orang-orang Syafi'i tadi, ulama Syafi'i apa tadi? Sekarang kita lihat Al-Murdawai. Al-Murdawai dia termasuk Al-Hambali. Berkata dalam Al-Insaf,
Ya, karena Al-Insaf ada 4 kitab, 4 jilid. Alhamdulillah di rumah ada kitabnya ada, dan ini rujukan kami. Kita lihat. Ya, qala al-qadhi fil jami', berkata al-qadhi dalam al-jami', ya, yajuzu taqbil yajuzu takbili farjil mar'ati qabla al-jima', boleh mencium kemaluan wanita sebelum hubungan intim. Ya, wa yakrahu ba'd, kemudian apa? Dia memakruhkan, setelah membolehkan memakruhkan. Ya, wa lihamisihi wa takbilihi bisyahwah. Ya, adapun yang dimakruhkan dari sisi apa? Ya, kalau dari sisi di antaranya disebutkan di sini walaha limasi wa takbilihi bisyahwah, juga bagi wanita tersebut jika menghisap sebaliknya kemaluan laki-laki dan menciumnya dengan syahwat, ya, menciumnya dengan syahwat. Wa jazama bihi fi ar-ri'ayah wa taba'ahu fil furu' wa saraha bihi Ibnu Aqil, ya, walakin idza tayaqqana anna tilka mubasharatu sabab amradan aw tuaddi fa'iluha fayajib alaihi idzan al-iqla' anha. Tetapi disebutkan di sini yang rincian berikutnya yaitu apa? Akan tetapi jikalau ternyata aktivitas model-model hubungan intim yang seperti ini, foreplay seperti ini, ya, itu apa? Betul-betul didapati penelitian menimbulkan penyakit, maka hendaknya ditinggalkan. Di sini menunjukkan apa? Asal dalil agama nggak ada. Dan penelitian yang menunjukkan ada penyakit secara jazman dipastikan juga nggak bisa dipastikan. Kalaupun ada yang mengatakan kanker mulut, juga belum tentu kanker mulut itu gara-gara ngisap kemaluan masing-masing. Bisa jadi kanker mulut memang terjadi di antaranya dari apa? Dari perdarahan, degusi dan lain sebagainya. Naudzubillah. Ya, sebab-sebab yang lain juga bisa. Nggak bisa dipastikan karena aktivitas ini. Ya, kalau dalil asalnya membolehkan. Yang dimakruhkan adalah ketika foreplay melakukan seperti ini, kemudian terjadi hubungan intim, permisi, sudah terjadi ejakulasi, sperma sudah keluar, ya, dari tempat laki-laki ke wanita. Kemudian laki-laki menghisap apa alat vital wanita yang sudah ada sperma juga. Akhirnya laki-laki nelan sperma. Dan wanita juga demikian, ngisap spermanya laki-laki atau air madinya ketika foreplay. Ketika keluar air madi, nggak boleh ditelan. Ya, ketika keluar air mani juga nggak boleh ditelan. Mau ada orang syubhat-syubhat air mani itu resep untuk glowing. Ini sebenarnya syubhat yang berisi syahwat. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan yang sesuai dengan dalil-dalil ya mengenai hukum menjilat kemaluan tit. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, teman-teman, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Abdurrahman Dhani ya. Jadi boleh ya. Nah, jadi jangan berpikir oh ini nanti mengakibatkan bakteri ini. Ya, itu belum tentu teman-teman ya. Menurut penelitian belum ada kejadian seperti itu teman-teman. Tapi kalau menurut dalil itu boleh karena tidak ada dalil yang melarang ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.